Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqtirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Aktir mugi-mugi mangin-mangini sapa tuwan. Aktir mugi-mugi mangin-mangini sapa tuwan. Aktir itu kalau dalam bahasa Arab, aktor itu adalah tukang penjual minyak atau parfum. Allahumma ya Allah, qabrahu ing kuburane Gusti Nabi. Qabrahu ing kuburane Gusti Nabi al-karimah kang mulya. Al-karimah kang mulya bi arfin kelawan wangin-wangin. Bi arfin kelawan wangin-wangin syadhiyin kang banget wangine. Syadhiyin kang banget wangine min sholatin saking sholawat wa taslimin lan salam. Wa ba'du lan ing dalam sawise bismillah ila akhirih. Fa aquluh moko ngucap sapa ingsun. Huwa utawi nabi iku sayyiduna Gusti kita. Rupane Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib kang dadi putrane Abdul Muttalib. Wasmuhu utawi jenenge Abdul Muttalib iku Syaibatul Hamdi. Aran Syaibatul Hamdi. Jadi kata tadi Abdul Muttalib itu namanya adalah Syaibatul Hamdi. Syaibah itu sendiri itu maknanya beruban. Karena masih kecil beliau Abdul Muttalib itu di kepala sudah ada uban, 1-2 uban. Nah di sini Alhamdulillah ini sesuai dengan perilaku beliau. Syaibah ini terkenal dengan berperilaku terpuji. Memang beliau kakeknya Nabi ini di samping orangnya tampan, beliau punya keistimewaan perilakunya selalu terpuji sampai julukin Alhamdulillah. Humidat dan puji opo hisaluhu piro-piro pakertine Syaibatul Hamdi. Opo hisaluhu piro-piro pakertine Syaibatul Hamdi as-saniyatuh kang luhur. Ibnu Hashimin kang dadi putrane Hashim. Ibnu Hashimin kang dadi putrane Hashim. Wasmuhu utawi jenenge Hashim iku Amr bin Abdi Manafin. Amr bin Abdi Manaf iku Amr bin Abdi Manafin. Amr bin Abdi Manaf. Wasmuhu utawi jenenge Abdi Manaf iku Al-Mughirah. Al-Mughirah alladzi yuntama kang den bangsoaken. Alladzi yuntama kang den bangsoaken apa al-irtiqa'u dhuwure nasab. Apa al-irtiqa'u dhuwure nasab li uliyahu krana keluhurane Abdi Manaf. Li uliyahu krana keluhurane Abdi Manaf. Ibnu Qusayyin ini aslinya ada 2 wajah pengiroban.
kenging sampean itu baca dengan rofa Ibnu Qusay, dan juga bisa sampean baca jer, karena ada dua alasan. Yang pertama, Ibnu Qusayyin ini bisa sampean jadikan khobar dari mubtada yang disimpan, dan juga bisa sampean dijadikan tabaiyah, tapi ini dawuh ulama di situ dhaif. Jadi lebih alangkah bagusnya di situ diirobi rofa. Dibaca jer bukan salah, kenging, tapi lebih afdal rofa. Ini mungkin punya sampean itu semuanya jer. Ibnu Qusayyin kang dadi putrane Pak Qusay. Wasmuhu utawi jenenge Qusay iku mujammi'un, aran mujammi'. Sumiyah dan arani sapa mujammi' bi Qusayyin kelawan aran Qusay. Alasane litakosihi krono adoe saking ruwange Qusay atau mujammi', litakosihi krono adoe saking ruwange mujammi' fi biladi Qudo'atah ing dalam negara Qudo'ah, al-qosiyati kang adoh saking Mekah, al-qosiyati kang adoh saking Mekah. Jadi Qusay ini salah satu mbahnya Nabi, itu nama aslinya adalah Mujammi'. Anapa mak ekocak Qusay? Karena beliau itu salah satu di antara keluarga yang jauh dari saudara yang lain. Beliau itu bertempat di daerah Qudo'ah, sehingga beliau itu metal ketibi dari keluarga pas ekocakku Qusay. Qusay itu maknanya ya adoh, jauhnya Qudo'ah dari negara Mekah. Jangan ikut ketawa nih. Ila an a'adahullah, ila an a'adahu tumeka yen to balekaken ing Qusay, tumeka yen to balekaken ing Qusay sapa Allah taala, Gusti Allah taala, sapa Allah taala, Gusti Allah taala ilal haramih maring tanah haram, al muhtaramih kang den mulyakaken. Fahama moko ngreksa sapa Allah himahu ing bumi larangane Allah, fahama moko ngreksa sapa Allah himahu ing bumi larangane Allah. Ibnu Kilab bin kang dadi putrane Pak Kilab, Ibnu Kilab bin kang dadi putrane Pak Kilab. Wasmuhu utawi jenenge Kilab iku Hakim bin Murrah, Hakim bin Murrah iku Hakim bin Murrah, Hakim bin Murrah. Jadi Kilab itu ya maknane ya jangan sampai maknain secara dohirnya lafaz gitu. Kilab itu kan jamaknya kalbun, kalbun itu maknanya asu. Jadi jangan sampai maknain secara dohir kilabun piro-piro asu. Ini mbahnya Nabi, hati-hati. Jadi Kilab ini ada sejarahnya. Kenapa mbah Nabi itu dikatakan Kilab? Karena mbahnya Nabi yang bernama Hakim bin Murrah ini selalu berburu. Dalam perburuannya di situ melibatkan anjing. Jadi setiap memburu itu pakai wasilah atau alat yang namanya anjing. Sehingga beliau terkenal masyhur dengan sebutan Kilab. Jadi hati-hati dalam maknain zahirnya lafaz. Ibni Ka'b bin kang dadi putrane Ka'ab, Ibni Lu'ay bin Ghalib bin Fihr kang dadi putrane Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin. Wasmuhu utawi jenenge Fihr iku Quraisyun, aran Quraisy. Lah ini Fihr ini adalah yang terkenal dengan sebutan Quraisy, sehingga seluruh orang yang bersukukan Quraisy itu semuanya merujuk pada satu orang ini, yaitu Fihr. Ini namanya adalah Quraisy. Wa ilaihi lan maring Quraisy atau Fihr tunsabuh den bangsaaken
Apa al-butunuh piro-piro keturunan, apa al-butunuh piro-piro keturunan al-Quraisyiyatuh kang bangsa Quraisy, al-Quraisyiyatuh kang bangsa Quraisy, wa ma utawi nasab fauqahu kang ana ing dalem sadhuwure Quraisy, iku Kinaniyun bangsa Kinanah, iku Kinaniyun bangsa Kinanah kama kaya bareng janaha kang condong ilaihi maring ma sapa al-kasir wong akeh, sapa al-kasir wong akeh wartadahu lan amrih ngeridoaken sapa kasir ing ma, wartadahu lan amrih ngeridoaken sapa kasir ing ma. Ibni Malikin atau Ibnu Malik Ibnu Nadri Ibnu Kinanatah Ibnu Huzaimatah Ibnu Mudrikatah Ibnu Ilyasah, wa huwa utawi Ilyas iku awwaluman kawitane wong, iku awwaluman kawitane wong ahda kang aweh hadiah sapa man, ahda kang aweh hadiah sapa man al-budna ing unta gedhe atau unta badanah, al-budna ing unta gedhe ilar rihabi maring pelataran, ilar rihabi maring pelataran al-haramiyatih kang bangsa tanah haram, al-haramiyatih kang bangsa tanah haram, wa sumi'ah lan den rungu atau diperdengarkan fi sulbihi ing dalem balung gegere Ilyas, fi sulbihi ing dalem balung gegere Ilyas sapa an-nabiyyu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakaro hale zikir sapa Gusti Nabi, zakaro hale zikir sapa Nabi Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala, walabbahu lan maca talbiyah sapa Nabi ing Allah, walabbahu lan maca talbiyah sapa Nabi ing Allah. Labba itu salah satu simbol zaman Nabi itu kan, talbiyah itu kan labbaik Allahumma labbaik, itu maknanya sam'an wa ta'atan, artinya Nabi itu satu-satunya orang yang paling tunduk dan patuh terhadap Gusti Allah, mendengarkan betul apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Ilyas ini mbahnya Nabi, buyutnya beliau, itu salah satu orang yang pertama kali memberikan hadiah berupa unta besar, dihadiahkan ke teras-teras tanah haram, pelataran tanah haram. Ibnu Mudhar bin Nizar bin Ma'addi ibni Adnanah, wa hadza utawi ikilah an-nasab al-madhkur, wa hadza utawi ikilah an-nasab al-madhkur kabeh iku silkun koyok kalung inten, iku silkun koyok kalung inten. Ini sebuah kita pakai tasbih. Jadi nasab Nabi itu saking mulianya, saking bagus-bagusnya orangnya, itu sampai diibaratkan seperti silkun, seperti kalung yang terbuat dari intan atau terbuat dari permata. Ini Masya Allah. Nazamat nazamat nyusun atau ngruntutaken faraidahu faraidahu ing pira-pira epe-epe silkun, are rasane bintan wae. Faraidahu ing pira-pira epe-epe silkun, apa bananus sunnati, apa bananus sunnati jari jemarine sunnah atau pucuk drijine sunnah. Banan itu ya jari jemarine. As-saniyati kang luhur, as-saniyati kang luhur, wa raf'uhu utawi den angkate nasabe Nabi, wa raf'uhu utawi den angkate nasabe Nabi ilal khalilih maring wong kang dadi kekasih, ilal khalilih maring wong kang dadi kekasih rupane Ibrahim, Nabi Ibrahim.
iku amsaka ngeker atau menahan anhu saking raf'uhu sapa asyari'u nabi kang paring syariat wa abahu lan nyegah sapa asyari'ing raf'uhu wa adnanu utawi adnan bila roibin kelawan tanpa mamang berarti jelas inda zawil ulumi ing dalem mungguhe pira-pira wong kang duweni ilmu an-nasabiyyati kang bangsa nasab iku ila dzabihi iku maring nabi kang den beleh zabih itu ya jelas siapa Nabi Ismail. Beliau itu nabi yang terkenal memiliki tragedi penyembelihan dulu walaupun itu tidak terjadi. Cuma karena ketulusan adinah Nabi Ismail atas tragedi penyembelihan itu sehingga beliau mendapatkan julukan Az-Zabih. Karena rata-rata penamaan itu atau gelar sedek itu kebanyakan diambil dari peristiwa yang terjadi. Sampai dulu itu kan pernah Ramadan itu anak apa? Maekocak bulan Ramadan, karena Ramadan itu artinya panas yang sangat menyengat. Nah itu sesuai dengan kondisinya pada zaman dulu penamaan Ramadan yang pada saat itu cuaca memang sangat panas pas ekocak Ramadan ini pada kelaban tisanika ekocak pandan harum apa sejarahnya dulu katanya nih kan itu karena desa ini banyak pandannya dan mayoritas memang sifatnya pandan itu harum ekocak dan harum. Tahun ini menselok saya tidak tahu sejarahnya selok ben bagui pun wa adnanu bila raibin inda zawil ulumin nasabiyyah ila dzabihi rupane Ismailah Nabi Ismail nisbatuhu utawi nisbate atau nasabe adnan wa muntamahu lan sepungsone adnan apa wa muntamahu lan sebungsone adnan pun wa raf'uhu ilal khalili Ibrahim amsaka anhu syari'u wa abah. Jadi nasab Gusti Kanjeng Nabi itu ketika diangkat sampai ke Nabiullah Ibrahim, terangkatnya nasab tersebut itu dicegah oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya ditahan oleh Gusti Nabi. Kenapa kok Nabi menahan? Tidak menyebutkan secara detail hingga kepada Nabi Ibrahim, karena di situ ada fulan bin fulan yang masih belum konkret datanya. Gitu, ada sebagian fulan bin fulan, sebagian orang yang masih belum jelas datanya. Akan tetapi bukan berarti Gusti Kanjeng Nabi mencegah terangkatnya nasab sampai ke Nabi Ibrahim sebagai Nabi itu bukan keturunan Nabi Ibrahim, tidak. Di sini dijelaskan wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumil nasabiyyah. Sayyid Adnan ini mbah Nabi itu sangat jelas menurut orang-orang yang ahli dalam bidang nasabiyah, berarti masalah nasab. Cuman Adnan ini adalah nasabnya nyambung sampai ke dabih Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi tidak bisa diragukan lagi. Cuman Nabi itu pancen keturunan Nabi Ismail. Ini harus sampean yakini. Agar apa? Agar kepahaman kita itu tidak sama dengan kepahaman orang Yahudi yang menganggap Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi Ibrahim.
Padahal Quran itu sudah jelas gitu ya. Di Quran itu ada sudah jelas cuman Nabi Ibrahim pernah bermukim berada di kota Mekah. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Terus bukti apa lagi cuman Nabiullah Ibrahim itu memiliki keturunan yang ada di Mekah? Kan tentunya orang Yahudi pasti bertanya nantinya, loh anaknya Nabi Ibrahim kan Ishak misalkan. Ishak itu keturunannya kan sampai ke Yahuda. Ibrahim TV itu tempatnya di Palestina. Terus kenapa kok di situ Nabi Ibrahim memiliki anak keturunan berada di Mekah? Nyambungnya kemana? Padan sampian odik berdanarum pas ngakoh beda anak neng Malaysia. Itu kan pasti bertanya demikian. Ternyata jawab dimaklumatkan oleh Al-Quran bahwa fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, bahwa di Mekah memang ada maqam Ibrahim, tempat pijakan Nabi Ibrahim yang menunjukkan dulu Nabi Ibrahim pernah berada di sana dalam pembangunan Ka'bah. Dan terus anaknya mana yang menunjukkan yang Nabi Ibrahim memiliki keturunan di sana? Kan mungkin saja Nabi Ibrahim tidak punya keturunan, hanya berada di sana, ya kan? Bantah oleh sarang Al-Quran, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa Nabi Ibrahim pernah adabu, ya Allah, saya telah menempatkan sebagian dari keturunanku berada di Mekah. Jadi biwadin ghairi dzi zar'in itu tafsiran ulama dalam tafsir itu ay Makkah. Kenapa Makkah itu dikocak biwadin? Karena memang Makkah itu salah satu tempat yang cekung berada di daerah sana. Seperti dulu zamannya Nabi Adam. Nabi Adam pernah perintah haji sareng Gusti Allah. Kemudian Nabi Adam ingin berangkat ke Mekah, tapi tidak tahu tanda-tandanya Mekah. Karena lambai sobung dan tanda-tanda bangunan sama sekali. Akhirnya apa? Dapun Allah. Di situ ada rabwatu ma'in. Ada cekungan gelombang-gelombang air. Cuman itu adalah tanda Mekah gitu, tanda Mekah. Tanda Ka'bah di sana. Akhirnya di situ sudah jelas cuman Mekah itu salah satu tempat yang berada di cekungan rendah. Makanya tak heran jika Mekah itu sering terjadi kebanjiran. Itu tak heran. Dulu di zaman Nabi sempat terjadi kebanjiran hingga Ka'bah itu roboh. Bahkan di zaman Umar juga sama. Dan tragedi banjir itu menunjukkan kekuasaan Allah, dan ada hikmah besar di balik itu, menunjukkan cuman Mekah betul-betul berada di daerah yang cekung. Daerah cekung itu, daerah yang rendah itu biasanya rawan banjir. Berarti sesuai kelaban ayat Allah, min dzurriyyati biwadin. Wadin itu artinya jurang. Paham nggih? Berarti robohnya Mekah itu ada hikmah besar. Cuman betul Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Oleh karenanya di Quran juga disebutkan min dzurriyyati. Min di sini kan bimakna tab'id. Sebagian dari keturunanku. Ini kedabun Nabi Ibrahim. Men sebagian berarti sebagiannya saja. Berarti di anak boleh. Tidak mungkin min dzurriyyati ini diartikan Ishak, karena Ishak pada saat itu berada di Palestina. Kalau sebagian ada di Mekah, berarti siapa selain Ishak? Anaknya Nabi Ibrahim, jelas di situ Nabi Ismail. Baru di sana sampai sekarang semua orang kenal di Mekah itu ada pintu Bani Syaibah. Tentu ada orang yang dulu bernama Syaibah. Siapa itu? Mbahnya Gusti Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Jelas kan? Nah ini yang dikatakan kita itu jangan sampai meninggalkan maulid berjanji. Kenapa? Ini
salah satu kitab yang dipenuhi dengan ilmiah, menentang terhadap pengingkaran kaum Yahudi terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'adim fa'azim bihi min iqdin ta'allaqat kawakibuhu ad-durriyah. Fa'azim ini bukan fi'il amar tapi mengarah pada sigot ta'ajub gitu ya. Fa'azim moko gawu agunge, fa'adim moko gawu agunge opo bihi nasab min iqdin saking kalung, min iqdin saking kalung ta'allaqat kang cumleret, ta'allaqat kang cumleret opo kawakibuhu piro-piro intene, opo kawakibuhu piro-piro inten kalung kang koyok lintang, opo kawakibuhu piro-piro inten kalung kang koyok lintang. Az-zurriyatuh kang mencorong, az-zurriyatuh kang mencorong, wa kaifala halih koyo opo ora, wa kaifala halih koyo opo ora, wasayyidu halih utawi Gusti al-akramu kang mulya, yakni Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wasitatuhu dadi lantarane iqdun, iku wasitatuhu dadi lantarane iqdun, al-muntaqatuh itu yang bener tak, al-muntaqatuh kang den pilih, al-muntaqatuh kang den pilih. Jadi fa'adim bihi min iqdin ta'allaqat kawakibuhu ad-durriyah, kelaban sebab adanya Gusti Nabi Muhammad itu menjadi tujuan Nur Muhammad. Setujune orang seelaluin Nur Muhammad itu terangkat semua derajatnya min adamah ila abihi wa ummihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai Nabi Adam, Nur Muhammad itu berjalan, berpindah dari Adam ke baba sampai ke bapak dan ibunya Gusti Nabi. Sehingga semua orang yang dilewati oleh Nur Muhammad itu muljigabi. Gara-gara siapa? Ya gara-gara Nabi Muhammad. Dan semua itu nasab tersebut itu sampai diibaratkan sebagai kalung yang terbuat dari intan atau permata. Saking bagusnya mereka semua. Dan nanti ada pertanyaan semacam ini. Terus bagaimana dengan Azar, bapaknya Nabi Ibrahim yang masyhur dalam kalangan kita? Di situ penyembah berhala. Bahkan dikatakan beliau itu pembuat berhala. Loh, bagaimana jika demikian? Wong pastinya Nur Muhammad itu lewat melalui Azar. Iya benda. Lestari Azar baru nanti ke Nabi Ibrahim anaknya. Bagaimana mungkin Nur Muhammad di situ melalui orang yang tidak suci? Karena tidak suci adamut tuhri itu adalah al-kufur. Kufur itu adalah tidak suci, najis secara akidah. Karena tidak mungkin Nur Muhammad lebet jalur orang yang kafir tidak suci, itu tidak mungkin. Ini ada dua riwayat, ada dua pendapat. Saya pertama, ketika Nur Muhammad itu berada di Azar, ya, Azar itu belum kafir. Lah ketika Nur Muhammad itu sudah pindah ke Nabi Muhammad, berarti Azar itu kosong dari Nur Muhammad, dia sudah kafir. Sehingga dia berulah dengan ulah yang sangat sesat. Apa itu? Membuat patung-patung berhala. Berarti selamat dari Nur Muhammad. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Azar itu kan dikatakan Abu Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim. Lah Abu Ibrahim, Abu itu menurut pendapat sebagian ini adalah majas. Hakikatnya bukan bapak tapi paman.
Jadi Azar itu menurut sebagian pendapat itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, tapi cuman paman. Memang tradisi orang Arab paman itu juga dikatakan bapak. Pada bireng kanto, pada bayi. Paman itu mereng kanto kan palik bu, palik pak de. Mencacan bapak ekocak pak de. Polan bapak gede, rajaan dari bapak. Alen bapak di situ kan kocak palik, polan cilik. Itu karena lebih ngode dari bapak. Men bapak ya bapak. Men bini berarti bude sareng bule. Tapi makin lebih modern boleh, tidak usah le dede makin apa om ya banda om tante wis dah ketemu sudah. Ini yang lebih tua apa yang lebih muda, atau paman itu sudah umum, entah paman pak le atau paman pak de pun itu okay. Terus ini uniknya lagi nama Muhammad. Nama Muhammad itu adalah alam mangkul. Ini dalam pelajaran alfiyahnya. Alam itu nama. Alam itu ada dua macam. Bedah alam mangkul, bedah alam murtajal. Alam murtajal itu alam ya asli nama, memang nama yang tidak diambil dari apa-apa. Kalau mangkul itu diambil dari sesuatu, diambil dari kosakata dari makna dari kosakata lafaz. Contoh seperti Nabi Muhammad itu ekocak Ahmad dan Muhammad itu karena beliau punya perbuatan perilaku yang terpuji, sehingga apa bahasa Arabnya terpuji adalah Ahmad. Hamid jadi ambil dari Hamida Yahmadu. Begitu juga di situ siapa tadi? Syaibatul Hamdi. Syaibah itu nama apa? Syaibah. Oben kan gitu. Ya kan? Abdul Muttalib itu nama aslinya kan Syaibatul Hamdi. Arab pemakai kocak Syaibah polana dia beruban waktu kecil. Sehingga Syaibah itu bukan nama orang aslinya. Nah, mana oben pasti jangkunya mana orang. Jadi saya kocak dipindah mangkul. Dan mayoritas rata-rata semua kata itu adalah alam mangkul, rata-rata. Tapi ada juga yang murtajal. Terus hikmah dibalik nama Muhammad itu mangkul apa? Dan ini hikmahnya banyak. Sehingga nanti kalau ada sejarah yang berbeda versi, itu tetap benar. Walaupun nama Muhammad itu berbeda-beda. Karena namanya Nabi itu kan Ahmad, Muhammad dan seterusnya. Al-Quran pun juga banyak. Berasa ngocak Al-Quran, Qur'an diambil dari Qur'an karena makruh sesuatu yang dibaca. Badai kocak mushaf, kenapa? Diambil dari sohifah. Sohifah artinya lembaran. Kenapa Quran dikatakan mushaf? Karena berlembar-lembar. Kocak Alkitab. Wal kitabil mubin. Kocak Alkitab, kenapa? Karena Quran itu termasuk mushaf, itu sesuatu yang ditulis. Tulis itu bahasa Arabnya adalah kata bayak tubuh kitaban. Kemudian Al-Quran itu bisa menyembuhkan, dikatakan dawa, bisa menghidupkan jiwa yang mati atau orang hati yang mati, kocak roh. Itu semuanya diambil dari nama lain kemudian dijadikan nama sesuatu yang baru. Itu maksudnya alam mangkul. Nah ini juga sama, nama Nabi Muhammad itu di Injil, itu di Injil dan di kitab Taurat itu ada yang menamakan Munahamah, itu ada juga yang menamakan Farqolid. Itu nama Nabi Muhammad. Sehingga walaupun tidak ditemukan bahasa Ahmad atau bahasa Muhammad dalam Injil atau dalam Taurat, itu tetap kenabian Nabi Muhammad diakui oleh Injil dan Taurat, tapi dengan nama yang beda. Paham ya? Nama apa tadi? Munahamah dan juga Farqolid. Munahamah itu artinya apa? Orang yang terpuji. Nah, kenapa di Al-Quran nama
Nabi Muhammad dikatakan Ahmad ini karena bahasa Arab. Nah ini hikmah dibalik nama Nabi itu Mangkul. Sehingga riwayat yang berbeda-beda pun dalam sejarah itu tetap membenarkan kenabian Rasulullah. Tidak ada kebohongan. Orang tak faham tentang ilmu itu mengatakan di Injil coba dicari nama Ahmad. Tidak mungkin ada. Coba cari nama Muhammad di Injil. Tidak mungkin ada. Ya memang tidak ada. Wong di sana itu pakai bahasa Ibrani. Akan tetapi itulah hikmah dibalik alam Mangkul, tetap satu makna, yaitu orang yang terpuji. Siapa maksudnya? Yaitu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matotokar sebenarnya nasabun tahsibul ula bihulahu qalladadha nujumahal jawza'u. Nasabun utawi iki iku nasab. Nasabun utawi iki iku nasab tahsibu kang ngeyakinaken sapa sira al-ula ing sifat keluhuran. Al-ula ing sifat keluhuran bihulahu kelawan pira-pira pepaise nasab. Bihulahu kelawan pira-pira pepaise nasab qalladatha kang ngalungaken ing hulahu. Qalladatha kang ngalungaken ing hulahu nujumaha tegese ing pira-pira lintange hulahu. Nujumaha tegese ing pira-pira lintange hulahu apa al-jawza'u lintang jauza. Habada sak bagus iku sak bagus-baguse apa nasab. Habada iku sak bagus-baguse apa nasab iktusu dadi utawi sifat. Ikdusu dadi utawi sifat dadi Gusti kang kaya kalung gitu nggih. Utawi sifat dadi Gusti kang kaya kalung wa fakhorin lan sifat keagungan. Antah utawi tuan fihi ing dalem ikdusu dadin iku al-yatimatu kaya inten kang ora ana bandingane. Iku al-yatimatu kaya inten kang ora ana bandingane. Jadi al-yatim itu sesuatu yang tidak ada perbandingannya, istimewa kan. Makanya anak yatim itu dikatakan yatim karena tidak ada perbandingan, cuma bapaknya meninggal, ya hanya ibu saja hilang satu, berarti tidak ada perbandingan. Misalkan ada orang diistilahkan al-yatimu fil jah atau fis syaraf, orang yang sangat mulia, tidak ada perbandingannya. Karena yatim itu pancen al-munfarid, memang yang ketibiin pancen gitu gitu. Al-yatimatu kang koyo inten kang ora ono bandingane al-asma'u kang den reksa. Wa akrim lan gawuk mulyane. Wa akrim lan gawuk mulyane apa bihiri iktusudatin apa bihi iktusudatin itu sampean balikan ke nasab bisa bayane min nasabin nyatane nasab taharahu kang nyuciaken ing nasab taharahu kang nyuciaken ing nasab sapa Allah taala Gusti Allah taala min sifahil jahiliyati saking penggawe olone wong kang ana ing dalam zaman jahiliyah atau wong kang bangsa jahiliyah. Aurada nakaaken sapa Az-Zainul Iraqi Zainul Iraqi waridahu ing hadise Az-Zainul Iraqi. Oleh nakaaken fi mauridihi ing dalam kitab kang dadi nggon tekane Az-Zain. Fi mawridihi ing dalam kitab kang dadi nggon tekane Az-Zain al-Haniyyi kang enak atau gampang. Al-Haniyyi kang gampang atau enak. Wa rawahu lan ngriwayataken sapa Zain ing waridahu. Wa rawahu lan ngriwayataken sapa Zain ing waridahu. Hafidhu ngrekso. Hafidhu ngrekso sapa al-ilahu pengiran. Karomatan krono dadi kemuliaan. Karomatan krono dadi kemuliaan li Muhammadin kadue Nabi Muhammad oleh ngrekso abaahu ing pira-pira mbae Nabi.
abaahu ing pira-pira mbay nabi al-amjadah pira-pira kang agung, al-amjadah pira-pira kang agung sautan saunan gitu nggih, saunan krana ngreksa lismihi maring jenenge Nabi Muhammad, lismihi maring jenenge Nabi Muhammad. Taroku ninggal sapa abaahu, taroku ninggal sapa abaahu as-sifaha ing zina, falam yusibhum moko ora ngenani ing abaahu, falam yusibhum moko ora ngenani ing abaahu apa aruhu celone sifah, apa aruhu celone sifah min adamin saking Nabi Adam, wa ila abihi lan tumeka maring bapake Muhammad, min wa ila abihi lan tumeka maring bapake Muhammad, wa ummihi lan ibune Muhammad. Sarotun utawi abaahu iku piro-piro pengarep kang mulya atau pemimpin kang mulya. Saro kang lumaku apa nurun nubuwatih cahaya kenabian, apa nurun nubuwatih cahaya kenabian fi asari rigurorihim, fi asari rigurorihim ing dalam piro-piro rahasiane piro-piro batuke aba, ing dalam piro-piro rahasiane piro-piro batuke aba al-bahiyah, al-bahiyati kang bagus, al-bahiyati kang bagus, wa badaroh lan pertelo, wa badaroh lan pertelo apa badruhu nur purnamane Gusti Nabi. Badrun itu tola'al badru, badru itu adalah ya bulan purnama. Fi jabini jaddihi ing dalam pilingane mbae Nabi, fi jaddihi ing dalam fi jabini jaddihi ing dalam pilingane mbae Nabi rupane Abdul Muttalib, Sayyidina Abdul Muttalib, wa ibnihi lan putrane Abdul Muttalib rupane Abdullah, Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.